Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh dan kajian pada subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita semua dapat bersilaturahim, bermuajah ta'lim bersama-sama di Masjid Baitur Rahman. Mohon izin terlebih dahulu sampai jam berapa? Suruhnya 50. Ya. Berarti nanti dikasih waktu berapa menit untuk sholat suruhnya? Suruhnya jam 15 menit. Berarti kita sampai jam 5.50 Ustaz. 50. Suruhnya 5.35. 50 Pak Ustaz. 5.50 sudah sholat itu. Oh, 5.50 sudah sholat. Karena kalau di sini sunrise itu 5.37 ya. 5.50 ya. Ya, baik, bisa lihat. Mohon izin pada pagi hari ini saya bawakan sebuah judul 5 keteladanan Rasulullah SAW. Tentu ini bukan membatasi, hanya mengingat waktu saja, sehingga saya sebutkan 5 keteladanan yang belum tentu juga kelima-limanya yang saya tulis di slide ini bisa tersampaikan semuanya. Ini judul dan memang saya sebutkan 5 di sini. Kalau kita mau mengkaji lebih jauh tentang keteladanan Rasulullah, yaitulah Al-Quran itu, ya kan? 30 juz itulah keteladanan Rasulullah. Jadi 5 ini bukan bermaksud membatasi, karena keadaan kita yang terbatas. Gitu. Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa ini adalah bulan Rabiul Awwal. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? 14. Nah, saya uji sebenarnya mana yang dipakai. Jadi sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 12-nya hari apa? KHGT kemarin. Nah, kalau KHGT tanggal 12-nya itu hari Kamis. Berarti sekarang tanggal 14. Ya, sekaligus kita mencoba bahwa sosialisasi itu nyampe apa enggak. Karena saya lihat di salah satu AUM juga masih membuat flyer tanggal 12 kemarin. Lalu saya kirim lagi ke Pak, ini kurang sosialisasi. Karena juga penting Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan bahwa putusan lembaga itu sampai ke grassroots. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam surat Al-Ahzab 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada teladan, ada contoh di diri Rasulullah SAW yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Tapi ada catatannya, hanya orang yang yarjullah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Hanya orang yang mengharapkan ketemu dengan Allah dan mengharapkan kebaikan pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mengharapkan ketemu Allah dan orang yang tidak mengindahkan atau tidak meyakini kedatangan hari akhir serta tidak banyak mengingat Allah, itu tidak akan pernah meneladani Rasulullah. Kalau hanya joget-joget aja, itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah meneladani Rasulullah. Karena saya yakin Rasulullah itu nggak joget. Ya memang itu ukuran hidup kita, diukur kebahagiaan itu oleh
duit kita hari ini. Jadi itu tentu menjadi ukuran kita, Bapak Ibu sekalian. Saya membaca satu artikel pendek di media sosial gitu. Rupanya Bapak Ibu sekalian mengagungkan Rasulullah, mendoakan Rasulullah yang kita sebut dengan sholawat, atau saya sering mengatakan salut. Salut ya, sholawat itu kan bahasa Arabnya, saya pakai plesetan gitu ya, salut. Kalau salut itu artinya apa? Ya kan kita mengapresiasi ya. Apresiasi yang kita lakukan itu banyak hal. Bisa kita mendoakan, ya kan? Karena memang begitu perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi juga bentuk apresiasi itu kita mengkoleksi semua apa yang disukai. Kita juga meneladani, mengikuti, menjalankan apa yang dilakukan. Coba kalau kita perhatikan anak-anak muda kita yang suka dengan hip hop misalnya, ya kan? Dia kumpulin tuh aksesoris. Dia suka, dia slankers misalnya, itu kan dia kumpulin sampai bajunya dia koleksi, sampai penampilannya mirip itu, ya kan? Itu dia namanya para slankers, orang-orang yang memang pencinta slang. Juga orang-orang yang suka, anak yang suka dengan gaya Korea gitu. Iya, itu dia kumpulin tuh sampai merchandise, ya kan? Semua dia kumpulin. Dan kalau perlu dia juga ingin menjadi penyanyi seperti dia. Sampai di mana-mana tuh seluruh lirik lagunya dihafal. Lah itulah yang harusnya kita juga lakukan kepada orang mulia ini, Rasulullah SAW. Maka bersolawat itu katanya ada solawat substantif, ada solawat deklaratif. Jadi yang substantif itu adalah yang diamalkan, yang substansial. Yang tadi yang ada pada merchandise-nya, dia ingin menjadi seorang yang seperti idolanya gitu. Yang deklaratif itu adalah yang ketika disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan jenengan juga begitu ya. Kalau mendengar kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin sering Bapak Ibu mendengar nama itu, semakin sering juga jenengan semua mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan salawat, doa. Tapi selebihnya pada ala kulli hal, dalam segala hal kita lakukan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Apa di antara contoh-contoh itu? Ini keteladanan dalam beriman. Ada banyak kisah di dalam sirah Nabawiyah ketika Rasul diajak kompromi. Di dalam Al-Quran juga jelas dikatakan ya bahwa lakum dinukum waliyadin. Tapi kisah populer yang menjelaskan betapa kuatnya iman yang perlu kita teladani. Mereka berharap Nabi menghentikan, ya, terutama kisah ini kepada pamannya Abu Thalib, ya kan, menghendaki ponakannya ini agar menghentikan dakwah Rasulullah. Tapi beliau apa? Dikatakan, seandainya matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini. Sampai siapa? Apakah Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku kalah dalam keadaan ini? Itu keimanan kita. Jadi iman itu Bapak Ibu sekalian menjadi kata kunci perjuangan Rasulullah SAW. Betapa khawatirnya apa yang dihadapi oleh Rasul ketika beliau dan umatnya tercerabut dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dipersaksikan oleh para sahabat, orang-orang yang cinta kepadanya. Bilal, orang yang diintimidasi kan sampai rela untuk dia berpeluh-peluh, bahkan diinjak-injak, kalau bahasa kasar kita hari, demi mempertahankan iman kepada Allah SWT.
Dan itu saya kira menjadi kekhawatiran semua orang yang akan meneladani Rasulullah, iman tercerabut dari diri kita. Pasti gelisah. Nah sekarang yang gelisah itu kita kalau kehilangan handphone, kalau bukan kehilangan iman. Jangankan hilang, ketinggalan di rumah aja sudah bingung. Itu saya, Bapak Ibu ya mungkin sama saja. Bingung kita. Seolah-olah kita ini orang penting, ya kan? Sehingga kemudian ini kalau ada WA seperti apa. Padahal dulu kita nggak ada masalah juga katanya. Tapi kalau hilang iman, nggak sholat, nggak baca Quran, kita nggak gelisah, ya kan? Ada orang lewat minta tolong, minta bantuan, ada kita diam saja, itu kita nggak gelisah. Tapi kalau WA belum terbalas, waduh rasanya apa gitu. Ya kan? Tadi saya ada telepon masukkan disimpan di meja itu, saya masih witir itu. Waduh ini inget ya tadi pagi kan ada telepon mengingat. Ya, jadi waduh rasanya bersalah kalau Gus Bahang mengatakan saat itu pulang sholatmu gagal. Kata Gus Bahang gitu. Soalnya bukan pada itu. Kalau dia mengatakan apa ya? Kalau tidak salah pemahaman saya, karena memang dia cukup keren. Kalau sudah sujud, Anda Bapak Ibu biasa sholat subuh pakai kunut, lalu lupa kunut, lalu sudah sujud, dan kemudian kamu ingat untuk kunut, saat itu pula sholatmu batal. Itu kata Islam. Karena Anda lebih mementingkan yang sunnah daripada sujudmu. Saya tuh nggak paham tadi, opo tak cari gitu. Apa tuh maksudnya? Ini husnudon saya. Gitu. Apalagi kalau kemudian habis sudah sujud berdiri lagi, ya, gitu. Iya, itu keren. Dalam beberapa hal saya kira logikanya luar biasa. Fikih usul fikihnya itu luar biasa. Seketika apa? Saya baru dengar itu. Ulama minhum gitu mengatakan. Memang berani banget. Dalam beberapa hal itu saya kira kalau bukan saja Gus gitu mungkin dia sudah jadi Muhammadiyah. Iya. Semakin cerdas ya, orang itu akan semakin dalam. Jadi ini kalau misalnya yang pertama, betapa pentingnya keteladanan dalam keimanan kita kepada Allah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang kedua adalah keteladanan dalam akhlak, dalam keberanian, dalam kepribadian. Saya kira sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Saya dulu juga pernah menyampaikan di sini betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Yang kisah sangat populer ketika menyuapi orang buta itu, ya kan? Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawli. Karena rahmat Allah, Rasul punya hati yang lembut. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi, kalau keadaan hatimu keras dan kasar, lam faddu min hawli, tentu dia akan menjauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu meneladani Rasul. Bagaimana kelembutan hati. Jangan sampai kita sebagai orang muslim lalu menampilkan pribadi yang kasar, yang keras. Tidak bisa ditampilkan dengan wajah. Wajah itu kan hanya artifisial kita saja. Bisa jadi wajahnya kereng gitu, tapi hatinya lembut. Atau bisa juga sebaliknya, wajahnya mulus gitu, keibu-ibuan misalnya, tapi ternyata hatinya kasar. Tabak sumuka biwajhi akhika sedap, itu wajah terbaik. Itu anak-anak TK, ibu-ibu yang ngajar di awal, saya kira sering ya mengajarkan itu. Tabak sumuka biwajhi akhika sedap. Senyum di hadapan temanmu adalah sedekah. Bekal sedekah itu menjadi bekal kita untuk hidup di akhir nanti. Sederhana kan? Senyum aja di hadapan teman, tapi jangan senyum sendiri. Nanti bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Tapi hari ini orang terlihat senyum sendiri itu udah biasa. Iya, bawa HP. Jadi orang itu kenapa orang senyum itu? Oh ya bawa HP. Ya mungkin itu juga bagian dari hiburan kita di masa sekarang, ya kan? Di saat hutang banyak gitu, ya, masih bisa tersenyum. Alhamdulillah juga kita syukuri, ya kan?
Setelah ditutup HP-nya, kepikiran tentang lagi. Apalagi kalau sekarang HP itu membuat kita tertipu. Saya kasihan juga tuh tadi malam Bapak Ibu sekalian. Ada anggota jamaah yang nge-hack HP-nya, handphone-nya. Orang baik ini ya namanya orang baik begitu ya. Ya tertipu juga orang baik gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, nih kalau ada orang minta uang atau apapun, pinjam dan sebagainya, diskusikan dengan keluarga. Karena sekarang penipuan itu mudah sekarang, ada hipnotis dan macam-macam. Ingat diskusi dengan keluarga, paling enggak ayah dan anak-anak, bahwa nanti kesimpulannya seperti apa, udah kita pastikan dulu aja, nggak usah ikut ke situ, karena banyak. Sebulan yang lalu katanya ada yang 50 juta benar, kan ngeri Pak Ustaz. Ini kan bukan akhlak yang baik seperti itu. Jadi kalau di zaman dulu gitu ya, kalau melihat orang kesusahan kan kita tolong. Di zaman sekarang Bapak sekalian, melihat orang kesusahan difoto dulu, diupload, ya kan? Setelah itu kasihan ya ibu ini, dia sudah nolong. Kan sekarang begitu fenomena. Ada orang digebukin, ya kan? Jadi foto sibuknya. Lah, kenapa kok bisa mengatakan begitu? Lah, buktinya ada. Kan nggak mungkin nolong sambil foto. Apalagi menggunakan tangan dua. Nah, HP-nya disimpan di mana? Walaupun ada, mungkin ada orang ya yang moto kan, apa namanya istilahnya? Petugas, kru, ada kru. Tapi kalau spontanitas, kru itu juga tidak mudah. Karena sensitivitas hari ini, Bapak Ibu sekalian, sensitivitasnya adalah memotret. Berarti kan ada pergeseran tuh. Dari sensitivitas kita langsung menolong, jadi ada jeda dulu, motret dulu, kalaupun nolong baru menolong. Itu kan umur dan macam-macam kan nggak ngerti. Wal asr innal insana lafi khusr. Bisa saja dia menyesal pada saatnya karena dia tidak gercep menolong orang lain karena terjeda oleh kebiasaan kita memotret dan memvideo. Itu hari ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi juga kita bisa bersyukur juga dalam kondisi seperti itu, banyak orang yang bisa terenyuh, ya kan. Sekarang ini bisa kemudian menambah kesempatan orang lain untuk berinfak. Nah, banyak sekali hari ini saya kira menggunakan kesempatan media sosial untuk memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Jadi memang seperti pisau bermata dua gitu hari ini. Semangat kita mendorong kita semua untuk membangun kesadaran sosial, kesadaran akhlak, kepribadian yang baik. Tapi dalam waktu yang bersamaan dimanfaatkan oleh orang lain. Yang sebenarnya sih secara personal kita nggak usah mikirin itu. Tapi kalau kita berpikir umat, kan harusnya dana yang diberikan oleh seseorang itu kan tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita bicara uang negara saja habis-habisan, untuk bisa memperbaiki kondisi negara kan harus 50 miliar, 55 miliar rusak di Jakarta tok. Belum di tempat yang lain, di Surabaya yang Gerahadi terbakar, itu kan gedung bersejarah Pak. Saya kira bukan hanya soal materialnya, ya kan, hanya untuk merubah, dan itu pun belum tentu jadi rubah, ya kan, belum tentu jadi rubah. Tapi kita memang begitu, membuang-buang yang sudah ada, gitu. Apa istilahnya Pak? Kalau di sana namanya morojula, melepaskan pusing gitu. Apa Pak di sini? Nyekel delok apa? Nah, nyekel delok kehilangan, nyekel uceng kehilangan delok, ya kan itu. Jadi ya mengambil yang sedikit tapi membuang yang banyak dan besar. Itu yang sering terjadi. Kita sudah punya pengalaman itu, dan memang cara berpikir pendek kita sekiranya itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kan bukan salah pedemo. Memang ini kan sebuah rentetan yang begitu panjang yang menggambarkan betapa pendeknya bangsa kita ini dalam menunjukkan akhlak kepribadian kita secara kolektif. Jadi secara pribadi ini baik-baik,
Bapak Ibu sekalian, jenengan rajin sholat, rajin mengaji berjamaah secara personal, dan kita memang ada di sini dalam kondisi berjamaah. Tapi dalam waktu yang bersamaan secara kolektif itu juga tidak mudah mengendalikan diri kita. Kita berdua baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita pisah berdua, akhlak kita bergeser, Pak. Kita dipengaruhi oleh siapa dan dengan siapa, ya kan? Iya, dan itu sangat berbahaya. Di forum ya gengge, nah setelah bisa boten kepanggil, gitu. Karena dia bergeser punya kepentingan yang lain, Yang sesungguhnya harusnya, Bapak bisa lihat, semakin menyatu semakin besar itu kita berpikir untuk kepentingan kita bersama. Karena kita berawal dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ternyata dalam kondisi kita hari ini bukan begitu, faksi. Ya kan? Berbagai kasus dengan media sosial digoreng bukan untuk menutupi kebaikan dan keburukan orang, tapi justru membuka. Padahal kata hadis Nabi, barang siapa yang menutupi keburukan orang lain, Allah menutupi keburukan kita nanti di yaumil akhir. Tapi bedakan antara kritik dan membuka aib orang. Tapi kritik yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kritik yang mendidik, yang sopan santun. Saya yakin kalau Rasulullah ada melihat kondisi seperti itu, beliau juga bersedih, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang utusan dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma'anittum harisun. Dia yang sangat betapa berat gitu beban yang dia tanggung, yang menginginkan agar orang-orang mukmin ini, orang-orang itu menjadi mukmin, dan dia sangat sopan santun kepada orang mukmin itu. Yang dia inginkan oleh Rasulullah itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang orang mukmin, dia akan santun kepadanya. Dan kemukminan itu, Bapak Ibu sekalian, dilahirkan dalam akhlak kepribadian kita. Karena Rasul itu kan innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin nanti. Akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Karena khuluquhum Quran. Jadi Bapak bisa lihat, kalau kita berbicara dengan akhlak Rasul, ya tentu Quran lagi. Jadi sesungguhnya meneladani Rasulullah itu simpelnya, Bapak bisa lihat, ya Quran wa sunnah. Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Karena akhlak itu bisa akhlak kepada Allah, akhlak kepada pribadi, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap lingkungan. Sehingga kemudian orang-orang yang memiliki komitmen tentang akhlak kepada lingkungan, misalnya, kalau dalam bahasa ahli usul fikih ataupun ahli maqasidus syariah disebutkan hifdzil bi'ah, menjaga lingkungan. Kan tentu kita bisa menjaga bagaimana air itu dikelola dengan baik. Saya pernah wudu juga di sini, tapi tidak terlalu perhatian bagaimana keran itu diatur. Karena kalau orang tidak punya kesadaran lingkungan, apalagi kita merasa biasanya kan dalam keadaan masih cukup, kita kan boros, kan mentalitas kita tuh begitu, orang kaya baru istilahnya, ya kan? Kita itu hidup sedikit ya cukup, hidup banyak ya melapor ya. Jadi artinya orang itu dari penghasilan 1 juta sampai penghasilan 10 juta ya gitu-gitu aja, iya kan? Sedekahnya juga tidak bertambah, jajannya yang bertambah. Ya karena dulu waktu miskin ya sedekahnya segitu, 10.000, sudah kaya juga tetap 10.000. Tetapi waktu miskin belanjanya 100.000, sudah kaya belanjanya 1 juta. Padahal makan kita itu kan hanya segitu-gitu aja. Saya dengar ya, ada pejabat negara sekali makan Bapak sekalian 15 juta. Satu round table itu. Makan aspal. Masya Allah. Ya kan?
2 juta, 3 juta, orang saya masuk ke Malioboro jadi tekuk gitu kan. Zaman dulu Bapak bisa lihat yang harganya masih 10.000 gitu, ditekuk bersama dengan teman-teman, ditekuk itu digetok gitu loh. Rasanya kan nyesalnya kan 3 tahun. Kan 3 tahun 36 tahun sampai sekarang masih ingat kok. Itu kan artinya penyesalan yang luar biasa digetok oleh orang lain. Karena itulah mentalitas kita seperti itu. Jadi keteladanan akhlak Rasulullah itu adalah memang menjadi paripurna kita dapatkan dalam Al-Quran. Keteladanan dalam amal sosial, Bapak misalnya. Jadi akhlak itu kan dalam diri beliau, walaupun dia akan tercermin dalam akhlak sosial. Ya. Saya kira banyak sekali contoh yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran. Dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasairina wa furriqab. Ini kan rentetan amal keteladanan amal sosial yang diberikan Rasulullah SAW dalam Al-Quran, karena wahyu ini diberikan kepada Rasul, diberikan Allah kepada Rasul untuk kita. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, apa yang ada dalam Al-Quran itu berarti Rasul sudah melakukan terlebih dahulu. Dan itu kan yang seharusnya saya yang menyampaikan di depan ini kan harus terlebih dahulu kan mencontohkan ini. Ya, harusnya kan begitu. Bukan hanya menyampaikan saja lalu setelah itu saya berbuat seenaknya, wis rampung. Lalu dia mengatakan amalku kan hanya ceramah. Ya kan nggak bisa begitu, Pak. Ya kan? Karena kalau begitu justru kita disebut orang yang terlaknat, yang dilaknat di anak ketimal ilmi mal umun, karena orang yang tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya dia tahu, dia kan terlaknat gitu. Ya kan? Orang yang tidak tahu malu namanya seperti itu. Sehingga kalau di dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa salah satu amal sosial, ya tentu di ayat yang lain ya, dikatakan justru ar-ra'ait alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu kan amal sosial. Maka sebagai bukti orang yang cinta Rasul, Bapak bisa lihat, ini yang saya sebut tadi di depan sebagai sholawat substantif itu, ya orang yang selalu membantu orang lain. Dan membantu orang lain itu, Bapak sekalian, coba bayangkan antara bantuan personal dengan bantuan yang kelembagaan, kira-kira terjamin yang mana? Memang sama-sama, ya, sama-sama, tapi sustainabilitasnya, ukuran capaian bagaimana perubahan itu kan tidak bisa mengukur. Sehingga kalau jenengan misalnya saya menyantuni orang ini, ya udah menyantuni tiap hari itu dari awal sampai akhir akan terus begitu. Tapi ketika sistem dan kelembagaan yang melatih, kalau bisa lihat, dan dia akan berkembang. Misalnya ya, kita dipercayai untuk mendampingi narapidana teroris, diminta untuk mendampingi itu, dan betul-betul dipercayakan oleh Densus 88. Dan dia percaya. Ya. Beberapa orang yang kita dampingi berdasarkan hasil pembacaannya ternyata rata-rata Bapak misalnya yang kena yang terpapar teroris itu sebagian besar disebabkan oleh problem ekonomi. Sama juga perpindahan agama, konversi agama juga sebagian besar karena problem ekonomi. Jadi kalau fakr ayakun kufron itu betul, Pak. Itu hadis Rasulullah. Sehingga ketika dipercayakan lalu kita bedah gitu kan, kita anatomi tentang problemnya apa, lalu kita berikan treatment gitu. Kayak dokter kan pada visi kita. Kalau ahli sosial kan tentu yang dia anatomi ini anatomi sosialnya, ya kan. Tentu juga ada aspek psikologisnya. Kenapa begitu mudah dia tertarik pada keburukan, ya kan? Itu juga ada pendekatan psikologisnya. Kemudian kita dampingi, Bapak Ibu. Ada satu napiter yang memang dia konsisten, lalu kita sudah menjadi pengurus cabang kali, sudah menjadi pengurus ranting lagi, dan hidup normal, ekonominya bergerak. Kita latih, ada yang diberi kepercayaan mengurus
Dari satu pasang kambing sekarang sudah 24 ekor kambing. Dari tadinya hanya jualan cilok gitu, dia sudah punya warung besar. Itu kita dampingi yang semacam itu. Dan ternyata setelah itu normal hidupnya, gitu. Normal hidupnya, ibadahnya juga baik, kehidupan sosialnya juga baik. Mungkin kita juga bisa membantu secara personal. Cuma kalau secara kelembagaan, bantuan kita berikan melalui kelembagaan, lalu dia yang memetakan. Karena kapasitas kita untuk membaca hal seperti itu tidak punya. Lalu dia punya ahlinya, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Termasuk dia ukur, sehingga kemudian kayak Lajismu misalnya punya, atau semua lembaga filantropi di Indonesia punya tagline dengan dari mustahik menjadi muzaki. Itu artinya adalah dia naik kelas, tidak dari awal sampai akhir jadi mustahik terus. Ya kan, kayaknya betul. Dan Islam tidak mengajarkan begitu. Harusnya dari mustahik menjadi muzaki. Artinya semakin lama orang miskin itu semakin berkurang. Lalu ketika orang miskin sudah berkurang, dana yang terkumpul dari orang kaya ini kan bisa dibangun untuk yang lebih besar lagi. Mana perpustakaan Islam yang besar itu? Hari ini kan nggak ada. Padahal dulu Islam ketika kaya, Baitul Hikmah itu didirikan untuk memberikan pelayanan kepada intelektualitas umat. Walaupun sekarang kita tidak bisa juga untuk mengatakan bahwa wah ini rumah perpustakaan. Adanya mungkin sekarang museum buku-buku. Karena bukunya sudah tidak disentuh lagi, karena merasa bahwa ada di sini. Dibilang saya nggak baca itu karena itu sudah kuno. Saya bacanya yang di sini. Di sini ada ribuan buku. Padahal di sini juga nggak dibaca. Itu kan berarti ada penurunan literasi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini keteladanan amal sosial yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita bisa ikuti. Wa atal mala ala hubbihi. Zawil qurba yang dekat dulu. Loh, gimana caranya kalau ke kelembagaan bisa yang dekat? Loh, kan kita bisa pesan. Ya kan, ada muqayyadah. Ada yang terbatas. Saya mau menyalurkan ini lewat lembaga kita di sini, misalnya ke Lajismu, tapi mohon bantu tetangga saya di sebelah. Silahkan, saya percayakan, harapan saya dia bisa lebih baik daripada hari ini. Kita komitmen sebagai muzaki kepada amilin. Sah itu,